Halo semuanya, perkenalkan nama saya Brian Willy. Saya dari Universitas Sasa Indo ingin menjelaskan buku kerja 10-11 dari kewirausahaan. Untuk lebih lanjutnya, mari simak penjelasan dari saya. Oke, bentuk buku kerja yang pertama itu buku kerja yang ke-10 dari kewirausahaan, identifikasi akses pembiayaan atau modal usaha baru. Unit usahanya di sini saya beverage berupa minuman, produk atau jasanya itu boba drink. Elemen yang pertama ada identifikasi pentingnya pembiayaan atau modal kriteria untuk kerja. Alasan kebutuhan modal usaha baru identifikasi yaitu ada batas variabelnya. Alasan usaha baru perlu modal dapat mencakupi di sini saya memilih penanaman modal. Lalu sumber-sumber modal personal diidentifikasi. Di sini saya memilih dana pribadi pendiri dan teman dan keluarga. Sumber-sumber modal personal dapat mencakupi dari dana pribadi pendiri dan teman atau keluarga. Lalu potensi peningkatan pendanaan dipersiapkan. Potensi peningkatan pendanaan dapat mencakupi di sini saya memilih equity kapital atau penyertaan modal. Lalu yang kedua dari identifikasi sumber-sumber pembiayaan ekuitas. Business angel diidentifikasi. Business angel mempunyai karakteristik. Di sini saya memilih mereka yang menginvestasikan uang mereka sendiri ke dalam proyek, biasanya lebih sedikit daripada diinvestasikan oleh pemodal Ventura. Lalu ada jenis venture capital diidentifikasi melalui di sini jenis venture capital dapat mencakupi yaitu berdasarkan cara penghimpunan leverage venture capital dan juga equity venture capital. Intial public offering diidentifikasi IPO dapat memberikan manfaat. Diversifikasi likuiditas dan portofolio. Lalu ada yang ketiga, diidentifikasi pembiayaan pinjaman. Terdapat bank komersial, diidentifikasi bank komersial mempunyai karakteristik. Di sini saya memilih bank tertarik pada perusahaan yang memiliki arus kas yang kuat, leverage rendah, keuangan yang dia audit, manajemen yang baik, dan neraca yang sehat. Lalu ada juga SBA Grants Loans. Diidentifikasi SBA Granted Loan memiliki karakteristik. Di sini saya memilih pinjaman jaminan SBA dapat digunakan untuk hampir semua tujuan bisnis yang sah. Sumber-sumber pinjaman lain diidentifikasi. Sumber-sumber pinjaman lain dapat mencakupi yaitu teman dan keluarga. Untuk yang keempat, diidentifikasi sumber-sumber kreatif pembiayaan dan modal. Leasing atau sewa diidentifikasi. Leasing atau sewa memiliki karakteristik. Di sini saya memilih untuk sewa merupakan perjanjian tertulis di mana pemilik properti mengizinkan seseorang individu atau bisnis untuk menggunakan properti tersebut selama jangka waktu tertentu dengan imbalan pembayaran. Berikut juga ada SBIR atau Small Business Innovation Research and STTR atau bisa disebut juga Small Business Technology Transfer. Grant Program diidentifikasi SBIR and STTR memiliki karakteristik. Di sini saya memilih program STTR, masyarakat berpartisipasi penelitian yang bekerja di universitas atau institut penelitian lainnya. Lalu untuk buku kerja yang terakhir, buku kerja ke-11 dari kewirausahaan, identifikasi dan evaluasi peluang pemasaran. Menurut usahanya masih tetap dengan boba drink, yaitu minuman. Terdapat langkah-langkah identifikasi peluang pemasaran. Kriteria kerja, hasil atau rekaman hasil. Untuk kriteria kerja, 1.1 informasi tentang kebutuhan pasar dan jenis pemasaran dianalisa untuk mengidentifikasi peluang pemasaran. Informasi tentang kebutuhan pasar dapat mencakupi informasi pasar kooperatif, apakah kita mampu memproduksi barang dan jasa lebih banyak dengan biaya yang lebih murah daripada negara lain. Lalu juga ada kebutuhan pelanggan, lalu juga ada tren dan perkembangan pasar. Selanjutnya ada jenis-jenis pemasaran dapat mencakupi pemasaran bisnis ke bisnis, lalu juga pemasaran langsung dan juga pemasaran jarak jauh.
Untuk 1.2, potensi pasar baru dan kontribusi pada bisnis diteliti untuk masuk, membentuk, atau mengaruhi pasar dalam hal kemungkinan kontribusi terhadap bisnis. Potensi pasar baru dapat mencakupi yaitu di sini saya memilih e-commerce, lalu juga kontribusi pada bisnis dapat mencakupi berpengaruh pada volume penjualan atau pertumbuhan. Untuk 1.3, pendekatan keurusan inovatif dan ide-ide kreatif diidentifikasi untuk diaplikasikan bisnis potensial mereka dan kembangkan menjadi peluang pemasaran potensial. Dapat untuk pendekatan keurusan inovatif dan ide-ide kreatif dapat mencakupi di sini financial approach, penjualan pembelian, pengangkutan, penyimpanan, pembelanjaan, penggunaan resiko, standarisasi, pengumpulan informasi pasar. Lalu untuk managerial approach, peningkatan pengelolaan usaha. Total system approach melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Lalu juga yang kedua, investigasi peluang pemasar. 2.1 peluang pemasaran diidentifikasi kemungkinan merasa cocok dengan tujuan dan kemampuan organisasi. Peluang pemasaran dapat mencakupi penetrasi pasar menjadi lebih banyak kepada pelanggan yang ada, meningkatkan pasar yang dalam segmen yang ada, membuat orang membeli jasa pengembangan bisnis setiap memulai usaha. Pengembangan pasar atau menjual kepada pelanggan baru bisa menjadi pelanggan baru di luar negeri atau pelanggan baru di segmen baru. Untuk 2.2, hasil evaluasi peluang diidentifikasi untuk menentukan dampaknya pada bisnis-bisnis dan pelanggan saat ini. Hasil evaluasi peluang dapat mencakupi adanya desain fungsional dari produk dan daya tarik penampilannya. Terdapat fleksibilitas, kemungkinan adanya modifikasi ciri luar atau produk untuk memenuhi pemerintahan konsumen atau perubahan teknologi dalam segi persaingan. Daya tahan bahan baku produk bisa diandalkan kinerja produk seperti yang diharapkan pada kondisi operasional normal. Daya guna yang biasa kita terima. Lalu untuk 2.3, kelayakan finansial dari setiap peluang pemasaran dinilai berdasarkan faktor internal, biaya, manfaat, resiko dan peluang. Kelayakan finansial dapat mencakupi, di sini saya memilih semuanya karena terdapat faktor eksternal, yaitu kode etik, kebijakan dan pedoman peraturan undang-undang yang relevan. Terdapat juga biaya, manfaat, resiko dan peluang. Untuk 2.4, kemungkinan strategi persaingan potensial diidentifikasi dari persaingan dengan produk atau jasa yang sama. Strategi persaingan dapat mencakupi pemotongan harga. Lalu untuk 2.5, ranking peluang pemasaran dalam hal dalam hal kelayakan dan kemungkinan kontribusi bagi bisnis. Ranking peluang pemasaran dapat mencakupi top ranking topics. Untuk yang ketiga, ada evaluasi perubahan yang diperlukan untuk operasi bisnis saat ini. Untuk 3.1, perubahan yang diperlukan untuk operasi saat ini untuk mengambil keuntungan dari peluang pemasaran yang layak. Perubahan yang diperlukan dapat mencakupi adanya perencanaan proyek pemasaran, manajemen proyek kreatif end-to-end, instruksi teknologi pemasaran, data pemasaran dan penanalisis kebutuhan dan resiko merek. Untuk 3.2, perubahan organisasi untuk layanan basis pelanggan yang meningkat atau berbeda, termasuk penyediaan untuk kualitas layanan berkelanjutan kepada pelanggan yang sudah ada. Perubahan organisasi dapat mencakupi, di sini terdapat struktur fungsional organisasi, struktur organisasi berbasis produk. Untuk 3.3, perkiraan kebutuhan untuk sumber daya untuk operasi yang dibuat. Perkiraan kebutuhan sumber dayanya, terdapat staf tambahan, biaya distribusi, dan juga biaya produksi. Untuk 3.4, komunikasi kelayakan membuat perubahan pada operasi saat ini kepada pengakuan kepentingan utama. Komunikasi kelayakan di sini terdapat tenaga pemasaran, terdapat juga pemilik dan pengawas. Untuk 3.5, dokumentasi yang peluang pemasaran yang baru, identifikasi dan perubahan yang diperlukan. Di sini saya sudah mencantumkan link dari pekerjaan saya yang sudah saya isi yang diberikan Ibu Hairani. Mungkin nanti kalian akan dapat mengeceknya untuk
mengetahui lebih jelasnya. Berikut tadi adalah penjelasan buku kerja ke-10 dan ke-11 kewirausahaan. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam pengucapan. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa di lain video. Bye.